Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa beribadah kembali di tempat ini. Dengan penuh sukacita kita mau bersorak-sorai menyambut Raja kita yang penuh damai. Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu dulu sebentar, merenungkan cinta kasih Tuhan selama 1 minggu ke belakang. Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memelihara hidup kita hari demi hari. Mari kita sembah Dia, Tuhan kita yang Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi setiap hati kami Bapa. Penuhi
tidak layak sebenarnya untuk pergi ke rumah-Mu Bapa. Tapi Engkau yang layakkan kami Tuhan. Engkau yang membuat kami jadi berharga Tuhan. Kami pada hari ini Tuhan mau mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu yang gak pernah habis buat kita semua Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu dengan segenap hati kami Bapa, segenap roh kami Tuhan. Kami mau menyambut Engkau dengan sorak-sorai kemuliaan Tuhan. Ini hati kami Bapa, ini roh kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Jamalah kami satu persatu dari awal hingga akhirnya ibadah nanti Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap bersorak-sorai memuji nama-Mu. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi, Shalom. Haleluya. mari kita lambaikan tangan kita, kita bersorak-sorai bagi Tuhan dan syukurlah.
selalu baru dan tidak pernah terlambat. Sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, mari kita mengimani Tuhan dalam hidup kita, bahwa seluruh kehidupan kita itu berarti dan itu Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk memuji Tuhan. Jalanku tak Terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Tiada terbatas. Tiada terbatas.
hamba-Nya. Tuhan berkati hati kami untuk terbuka mendengar firman-Mu Tuhan. Telinga kami terbuka atas firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh merema di kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan iman kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Baik saudara, kita langsung saja buka di kitab Mazmur, dan saya merekomendasikan atau menyarankan kalau ada yang bawa buku Alkitab TP2, silahkan dibaca dari situ, karena khusus ayat yang nanti kita baca lebih mendekati di TP2. Ya, maksudnya lebih mendekati ke kata aslinya. Jadi seperti itu. Karena kita akan melihat di kitab Mazmur pasal 63, kita akan baca di ayat 1 sampai ayat 9. Dan saya beri judul khotbah pada hari ini, titik terendah. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat 9. Ya. Owen bawa TP2 enggak? Siap. Kita akan baca bersama-sama secara bergantian. Saya awali ayat 2, nanti Bapak Ibu ayat 3, begitu dan seterusnya. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 63. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Demikianlah aku mengarahkan mata padamu di tempat kudus untuk melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menyebut namamu dengan tangan terangkat. Saat aku mengingat engkau di tempat tidurku, aku merenungkan dikau sepanjang jaga malam. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Jadi yang saya baca ini TP2 ya Bapak Ibu, jadi mungkin berbeda dengan apa yang ada di LCD. Baik, kita akan membahas, ini adalah Mazmur Daud, Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, dan kita akan pelajari bersama-sama pada pagi hari ini Bapak Ibu, titik terendah. Ya, sesuai dengan judulnya, bahwa ini adalah Mazmur di mana Daud sedang berada di titik terendah di dalam kehidupannya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Daud sedang berada di titik terendah di dalam kehidupannya? Kita akan melihat langsung di ayat next. Ayat yang kedua. Kalau yang di Alkitab biasa bunyinya, ya Allahku, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Tapi kalau di TP2 berkata demikian, ya Allah, engkaulah Allahku, pagi-pagi aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku letih merindukan engkau. Sekali lagi, tubuhku letih merindukan engkau seperti tanah yang kering dan kehausan tiada berair. Ya, apa yang sedang dialami oleh Daud, penggambarannya ada di ayat kedua. Bukan berarti dia menuliskan karena dia sedang berada di padang gurun Yehuda, akan tetapi itu adalah perwakilan atau perwujudan dari apa yang sedang dialami oleh Daud pada ketika itu. Dia merasakan tubuhnya begitu letih, dan dia begitu merasakan jiwanya begitu kering
dan tubuhku merasakan letih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata letih, makanya saya menyarankan Bapak Ibu untuk pakai TP2 karena itu lebih mendekati. Di dalam Mazmur 63 ayat 2, kata letih itu berasal dari kata aslinya awyave, bahasa Ibrani, di mana kata letih di dalam Mazmur ayat 2 pasal 63 itu bermakna tidak hanya lemah Bapak Ibu, tetapi juga berarti pingsan, pucat mukanya. Ya, pucat berarti wajahnya putih, lemas. Tetapi tidak hanya itu, kata letih di sini bermakna itu adalah kelelahan yang amat sangat, kelelahan yang betul-betul menguras vitalitas kita manusia, sehingga kita sampai merasakan berada di titik terendah. Dan ini bukanlah kelelahan biasa, melainkan jenis kelelahan yang membuat jiwa terengah-engah atau ngos-ngosan. Jadi lelah di sini, letih di sini itu adalah letih secara emosional, secara psikologis, dan juga secara spiritual. Daud merasakan keletihannya, dan sama beratnya seperti keletihan secara fisik. Ya, pada waktu itu Daud sedang bersama dengan gerombolannya atau pasukannya. Dia melarikan diri ke padang gurun. Tentu saja padang gurun adalah bukan tempat yang landai, tetapi adalah tempat yang curam, berbatu, kering, tidak berair dan tidak berpenghuni. Padang gurun Yehuda itu adalah padang gurun yang sunyi, sepi, kering, tidak berpenghuni. Ya, jadi Raja Daud pada waktu itu, saat itu sedang merasakan lelah yang benar-benar amat sangat. Lelah secara pikiran, lelah secara spiritual, lelah secara emosinya campur aduk, lelah juga secara psikologis. Dia sedang berada di titik terendah di dalam kehidupannya. Seorang ayah, seorang bapak, seorang suami, seorang laki-laki, dia merasakan keletihan yang amat sangat. Kenapa bisa demikian? Apakah sekali lagi, apakah itu berarti karena dia sedang habis mendaki, habis melalui perjalanan yang jauh dan harus melarikan diri sehingga dia merasa capek, lelah, dikejar-kejar? Tidak hanya itu Bapak Ibu, tetapi sesungguhnya ada hal di balik cerita kisah Mazmur 63 ayat 2. Saudara bisa membandingkannya di Mazmur pasal 3. Kita akan lihat dulu pasal 3, nanti kita kembali di pasal 63. Mazmur 3 ayat 10. 3 ayat 4. Mazmur 3 ayat 4. Ayat 1 dulu. Mazmur 3 ayat 1 dikatakan, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tahan dulu sampai di sini. Jadi perjalanan Raja Daud melarikan diri ke padang gurun Yehuda, itu dia sedang melarikan diri dari anaknya sendiri yang bernama Absalom. Yang namanya Absalom. Ya, jadi Raja Daud itu punya banyak anak, punya banyak istri sehingga punya banyak anak. Dan yang saya mau sebutkan ada 3 di dalam kisah di sini, yaitu namanya Amnon, anak sulung,
kemudian ada Absalom. Amnon ini anak dari istri yang pertama. Kemudian ada anak yang bernama Absalom, itu dari istri yang berbeda. Dan ada adiknya yang namanya Tamar. Nah, kisahnya adalah diawali Amnon ini jatuh cinta pada adiknya sendiri yang bernama Tamar. Karena dia begitu cinta dan begitu birahinya, maka Amnon memperkosa Tamar. Dan kejadian pun dimulai dari situ. Kenapa? Karena kemudian Absalom mengetahui bahwa Amnon telah menodai adik kandungnya. Dan dia marah besar dengan Amnon sehingga dia mengejar dan membunuh Amnon. Ya. Dan Absalom melarikan diri selama 5 tahun. Dia menjadi buronan polisi selama 5 tahun. Karena akibat perbuatan kriminal pembunuhan tingkat 1. Dan Absalom melarikan diri ke tempat yang sunyi. Dan ternyata dia sambil menghimpun kekuatan. Dan dia melanjutkan pergerakannya, dan dia selama masa pembuangan itu dia menghimpun kekuatan, dan dia mulai melakukan strategi, dia mau makar dengan bapaknya sendiri. Ya. Dan apa yang terjadi dengan keluarga Daud? Apa yang terjadi oleh antara Amnon, Absalom dengan Tamar itu sudah pernah dinubuatkan oleh Nabi Nathan. Buka dulu 2 Samuel 12 ayat 10 supaya kita bisa lihat background dari Mazmur 63 ini ya. 2 Samuel 12 ayat 10. Nah, ini nubuatan Nabi Nathan. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Jadi itu adalah hukuman yang Tuhan izinkan terhadap Raja Daud sebagai akibat Raja Daud sudah melakukan dosa dengan mengambil istri orang lain yaitu Batseba dan membunuh suaminya yaitu Uria. Rupanya hukuman dari Tuhan tidak hanya cukup dengan hukuman anak yang dilahirkan akibat dari selingkuhannya itu mati, tetapi rupanya itu berkelanjutan. Di mana Nabi Nathan berkata, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Artinya bahwa akan saling bunuh satu sama lain, atau mungkin anaknya akan dibunuh oleh pedang oleh orang lain. Yang jelas pedang tidak akan jauh dari keluarga Daud. Dan kalau kita melihat kisah akhir dari Absalom, Absalom mati oleh pedang. Betapa mengerikannya, bukan? Akibat dari sebuah dosa. Tidak hanya mengenai atau menjadi dampak terhadap diri kita yang melakukan dosa, tetapi anak-anak kita pun menjadikan dampak. Ya, sampai keturunan kita pun mengalami dampaknya itu. Itulah kemahaadilan Tuhan, itu kuasa Tuhan. Jadi apa yang sedang dialami oleh Daud, maka saya katakan sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Maka Mazmur pasal 3, kembali Mazmur pasal 3. Mazmur pasal 3 ayat 4 berkata, Engkaulah kemuliaanku Tuhan, dan Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Kenapa mengangkat kepalaku? Karena Daud tertunduk, dia
anaknya. Ingat, Mazmur pasal 3 ayat 1 berkata, ketika dia sedang dikejar oleh Absalom anaknya, dia harus menanggung malu. Ingat, dia berkata, Engkaulah kemuliaanku Tuhan. Engkau yang mengangkat kepalaku. Karena kepalaku tertunduk, aku malu. Semua orang, kalau saudara baca di ayat 3 berkata, semua orang mengata-ngatai aku, semua orang ngejelek-jelekin aku, semua orang mengunderestimatekan aku karena kelakuan Absalom, karena kelakuan anak-anakku, kacau semua anak-anakku. Dan dia berkata, Engkau kemuliaanku Tuhan, Engkau yang bisa mengangkat kembali kepalaku. Berat beban sebagai seorang ayah, Bapak Ibu. Berat beban dia sebagai seorang ayah yang sudah berbuat dosa, yang sudah melakukan celah. Dan beban itu yang harus dia tanggung. Dan juga anak-anaknya, keluarganya semuanya berantakan. Terasa berat buat kehidupan Daud. Berat sekali. Lebih berat dari mendaki atau berjalan di padang gurun Yehuda. Makanya dia berkata, jiwaku kering Tuhan. Jiwaku kering Tuhan. Tubuhku letih. Letih secara emosional, psikologis, spiritual, kering Tuhan. Capek sekali. Kalau kita kembali ke Mazmur 63 ayat kedua, kembali lagi kita ke situ. Kata letih itu muncul 2 kali di dalam satu ayat saja. Kalau di atas dikatakan tubuhku letih merindukan Engkau seperti tanah yang kering dan kehausan. Di situ dikatakan ada kata tiada berair. Kata asli tiada berair itu dalam Ibrani berkata Behli mayim. Mayim itu air. Belele itu tiada. Kalau disambungkan mempunyai makna sesungguhnya bahwa tiada berair itu seperti orang yang hancur, gagal, rusak. Bahasa aslinya ya. Tiada berair itu maknanya dia hancur, gagal, rusak. Penggambaran yang persis dengan kehidupan Daud pada waktu itu, bukan? Hidupnya hancur. Sebagai bapak dia merasa gagal. Keluarganya rusak. Hanya karena satu kesalahan yang dia buat sebagai seorang suami. Selingkuh dan pembunuhan tingkat 1. Sebagai seorang ayah, sebagai laki-laki, Daud merasa berat. Dia harus menanggung malu, mau taruh di mana muka saya sebagai laki-laki, bahkan sebagai raja. Ingat, dia sudah menjadi raja pada waktu itu ya Bapak Ibu. Ketika terjadi perselingkuhan, ketika dia sedang melihat Bathsheba mandi, ya kan, di kolam, itu kan terjadi pada waktu Raja Daud sedang berada di istana, di lantai atas, terus melihat Bathsheba sedang mandi. Artinya bahwa dia sudah berkedudukan sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin. Tetapi rupanya sebagai pemimpin dia tidak bisa memberikan teladan bagi rakyatnya, dan dia jatuh dalam dosa. Sehingga dia berkata, Engkau yang mengangkat kepalaku Tuhan, Engkau kemuliaanku, aku malu Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu, adakah di antara bapak-bapak di sini merasa seperti Daud juga? Engkau sebagai ayah, engkau merasa gagal. Sebagai ayah, engkau merasa hancur. Sebagai suami, engkau merasa gagal. Engkau merasa tidak bisa membangun keluarga, rumah tangga dengan baik, tidak bisa mengarahkan, mendidik anak-anak dengan lebih baik. Engkau punya teman, dan temanmu adalah Raja Daud.
Daud seorang ayah yang hancur melihat anaknya saling bunuh, saling menghancurkan. Ya. Belum nanti kisah Salom dan seterusnya. Dan kalau kita melihat di 2 Samuel yang tadi, itu lebih ekstrim lagi, lebih parah lagi hukuman yang diberikan oleh Tuhan. Ya, tidak hanya pedang yang akan mengikuti keluarga Daud, tetapi setelahnya sebuah kisah nanti selanjutnya Absalom itu yang akan mewujudkannya dalam tanda kutip, di mana sudah dinubuat oleh Nabi Nathan bahwa nanti gundik-gundikmu akan dipakai oleh anakmu, dan itu dilakukan oleh Absalom. Ketika ayahnya melarikan diri ke padang gurun Yehuda, semua gundik-gundiknya ayahnya yang ada di istana dimakan semua sama Absalom. Artinya apa? Keluarganya Daud itu bejat kabeh. Tapi bagaimana Daud yang hancur, yang berada di titik terendah, bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, dan namanya harum di sepanjang sejarah Israel sampai hari ini. Kalau kita pergi ke Yerusalem, nama Daud begitu dihormati di tanah Israel. Ada caranya, ada kisahnya Bapak Ibu. Tadi ayat yang kedua kita sudah mengulik habis tentang apa yang sedang terjadi, yang sedang dialami oleh Raja Daud. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana respon Daud pada waktu dia merasa hancur, pada waktu dia merasa sebagai ayah yang gagal, bagaimana waktu dia menjadi suami yang gagal. Kita akan melihat satu demi satu. Kita akan lihat ayat 1. Ayat 1 kita lihat dulu. Owen tolong bacakan yang di TP2, Mazmur 63 ayat 1. Berdiri Pak. Mazmur 63 ayat 1. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ayat 2. Ya Allah, Engkau Allahku, pagi-pagi aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku letih lesu, tubuhku letih merindukan Engkau, seperti tanah yang kering dan kehausan tiada berair. Ya. Yang dilakukan pertama kali oleh Daud ketika dia merasa berada di titik terendah dalam hidupnya, ketika dia hancur, keluarganya hancur, anak-anaknya rusak, dia mencari Tuhan dengan tekun di pagi hari. Ayat 2 berkata, pagi-pagi aku mencari Engkau. Kata mencari di dalam bahasa Ibrani aslinya bermakna mencari itu melakukan sesuatu lebih awal. Di ayat ini ya, bertanya, saya ulangi, melakukan sesuatu lebih awal, bertanya lebih awal, mencari dengan tekun lebih awal di pagi hari. Sacar bahasanya, kata Ibraninya. Melakukan sesuatu lebih awal, bertanya lebih awal, mencari dengan tekun di pagi hari. Itu kata mencari di ayat 2. TP2 ya, kalau di TP1 nggak ada kata mencari kayaknya ya. Ada nggak? Ada, ya sama. Mencari artinya bahwa dia sadar bahwa dia tidak bisa memperbaiki keluarganya lagi. Dia sadar dia butuh pertolongan Tuhan. Dia sadar kelemahannya tidak mampu mengatasi masalah untuk memperbaiki dan memulihkan keluarganya. Maka dia mencari pertolongan kepada Tuhan, sehingga dia pagi-pagi aku mencari Engkau Tuhan. Dia sadar penuh dia butuh Tuhan untuk memulihkan hidupnya dan keluarganya.
Saat kita bangun pagi hari, kita butuh yang namanya mencari Tuhan, saudara. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita alami di hari itu. Dan kita juga tidak tahu tentang kelanjutan dari hidup ini ataupun kelanjutan dari masalah yang sedang kita hadapi. Kadang kita bisa merekayasa suatu masalah, oh nanti jalan keluarnya seperti ini, tetapi kadang faktanya rekayasa itu tidak berhasil. Artinya bahwa otoritas tertinggi dari hidup kita itu adalah Tuhan, dan kita butuh Tuhan untuk mengambil alih hidup kita, sehingga kita perlu mencari Tuhan di pagi hari. Setahu Bu Suci itu setiap hari dia mencari Tuhan. Dia bangun jam 3, jam 4, dia calling-callingan sama David, dia berdoa bersama-sama. Harusnya gitu yang kita lakukan. Dan kursi panjang putih di dapur itu juga adalah saksi bisu bagaimana setiap jam 4 pagi saya berdoa. Kalau di kamar kan nanti ganggu dia tidur ya kan, nanti dia kebangun. Disitulah tempat terindah dalam hidup saya, di mana saya bisa mencari wajah Tuhan. Mencari Tuhan setiap pagi. Kalau engkau merasa butuh pertolongan Tuhan, cari Dia dengan tekun. Ada kata di dalam terjemahan bahasa Inggris, dengan sungguh-sungguh. Artinya tidak demian. Oh ya, demian tuh kadang iya, kadang tidak, kadang berdoa, kadang tidak. Tapi katanya yang harus kita lakukan adalah dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Kalau hari ini mungkin doaku, aduh kayaknya antang gitu ya, kering gitu ya, kayaknya nggak ada rasanya, besok coba lagi. Masih belum ada rasa-rasa yang, coba lagi, terus berdoa sampai hadirat Tuhan menjamah dan melawat hidup kita. Itu yang Daud lakukan. Dia mencari Tuhan dengan tekun di pagi hari, sakal. Ya. Lalu yang kedua, respon Daud ketika dia merasa dia sebagai bapak yang gagal adalah dia memakai mulutnya untuk memuji Tuhan. Dan ini yang paling banyak dituliskan di pasal 63. Kita akan kupas satu-satu di ayat yang mulai dulu ayat yang keempat. Sekali lagi saya memakai terjemahan TP2. Kalau beda jangan bingung. Ayat 4. TP1 berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ayat 4, sebab TP2, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Sama ya. Kata memegahkan itu aslinya adalah memuji Tuhan. Ya. Artinya bahwa setelah dia datang kepada Tuhan setiap pagi, dia memuji-muji Tuhan. Dia memakai bibirnya, mulutnya untuk memuji-muji Tuhan. Dan ayat 5, demikianlah aku mau memuji engkau. Berapa lama? Ayat 5. Udah. Ya, seumur hidupku. Sekali lagi apa Bapak Ibu? Seumur hidup. Jadi selama kita masih diberi nafas, selama kita masih hidup, jangan lupa memuji Tuhan. Artinya juga seumur hidup berarti bahwa apapun kondisimu, apapun yang sedang terjadi, apakah engkau sedang sedih, apakah engkau sedang kering, atau engkau sedang bahagia, jangan lupa memuji Tuhan. Lakukan itu seumur hidup. Jadi saya bisa membayangkan Daud selama dia di padang gurun dalam kondisinya dia yang sedang drop di titik terendah, dia
dia tetap memuji Tuhan. Oke. Saya tahan dulu. Kita akan melihat Amsal 18 ayat 30. Ini juga ada di dalam 2 Samuel. Saya lupa. 2 Samuel. Jadi Amsal 18 ayat 30 itu diambil dari kata-kata yang dituliskan oleh Raja Daud. Oke. Saya lupa carinya di 2 Samuel. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kita fokus di kalimat atas. Adapun Allah jalannya sempurna. Sempurna itu apa sih Bapak Ibu? Apa? Menurut pendapat Bapak Ibu, sempurna itu apa? Apa sob? Hah? Tidak ada celah. Tahukah saudara, kata asli dari kata sempurna itu berarti tidak ada cacat celahnya. Tamim, Ibraninya tamim. Tidak ada cacat celahnya. Lalu kita berpikir, katanya jalan Tuhan itu sempurna, tapi faktanya hidup kita itu tidak sempurna. Tidak ada cacat celahnya katanya. Tapi buktinya saya masih mengalami namanya pengangguran. Saya masih mengalami yang namanya kekurangan uang. Saya mengalami yang namanya pengkhianatan di kantor. Saya mengalami kehidupan yang tidak mudah. Harus kerja keras untuk mencari makan. Bahkan kadang saya kekurangan untuk makan. Tapi kenapa ayat ini berkata adapun jalannya Tuhan adalah tidak bercacat celah? Ingat, yang menuliskan kata-kata ini adalah Raja Daud sendiri. Dan tadi kita sudah membahas luas sekali bahwa Daud sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, namun dia bisa berkata adapun jalannya Tuhan itu sempurna, tidak bercacat celah. Daud tidak memakai mulutnya untuk bersungut-sungut. Daud memakai mulutnya untuk memuji Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia berkata, jalanmu sempurna Tuhan. Yang sempurna apa? Yang sempurna adalah perbuatan Tuhan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan dalam sepanjang kita hidup di dunia ini. Jalan Tuhan itu sempurna. Mungkin kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin kita tidak tahu ending di dalam hidup ini. Kenapa aku harus mengalami kesusahan? Kenapa aku cari pekerjaan susah sekali? Kenapa aku harus yang namanya selalu kekurangan dalam mencari untuk makan? Terus seperti Raja Daud, kenapa anak-anakku tidak akur, saling bunuh? Daud mungkin tidak tahu ending dari hidupnya nanti seperti apa. Tetapi yang dia pegang teguh dalam hidupnya, bahwa sekalipun aku harus mengalami hidup yang tidak enak, tetapi aku tahu Tuhan, di dalam Tuhan ada masa depan yang terbaik. Tuhan akan memulihkan hidupku. Makanya dia berkata, jalannya Tuhan
sempurna dan janji Tuhan adalah murni. Murni di situ adalah testified, artinya sudah teruji. Ya, dia berkaitan uji dalam hal sebuah logam emas. Nah, itu murni di situ tuh kaitannya sama metal. Jadi dia akan dimurnikan seperti emas, dia akan dilebur di bara api yang sangat panas sampai menghasilkan emas yang benar-benar murni. Itu kata murni di Mazmur 18 ayat 31. Testify. Jadi yang namanya jalan Tuhan yang sempurna itu harus mengalami proses, Bapak Ibu. Harus melewati yang seperti emas yang harus dilebur di panas yang tinggi, sampai kita menjadi pribadi yang benar-benar murni di hadapan Tuhan. Jadi tempat favorit Tuhan dalam hidup kita adalah masalah kita. Karena di dalam masalah itu kita merasa lemah. Di dalam masalah itu kita merasa tidak mampu. Dan ketika kita merasa tidak mampu, kita akan berseru kepada Tuhan. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan mengulurkan tangannya kepada kita. Dan hidup kita dipulihkan. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan dengan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita kembali ke Mazmur 63. Jadi hari ini kita banyak menelaah kata, studi kata dari ayat Alkitab. Jadi kita tadi sampai pada poin kedua, mulut Daud dipakai untuk memuji Tuhan. Dan dia berkata di ayat yang kelima, aku mau memuji Tuhan seumur hidupku, karena dia tahu bahwa jalannya Tuhan sempurna dalam hidupnya, dan janjinya Tuhan itu sudah teruji. Sehingga dia berkata, seumur hidupku Tuhan, aku mau memuji Engkau. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam kita. Ayat yang ke-6, bibir yang bersorak-sorai. Setiap pagi, setiap saat Daud tidak hanya dia memuji-muji Allah, datang ke dalam Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Tetapi ayat yang 6 berkata, bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji Tuhan. Tahukah saudara bahwa kata bibir yang bersorak-sorai itu mempunyai makna di dalam bahasa aslinya adalah pujian dengan teriakan nyaring. Jadi siapa bilang kalau memuji Tuhan itu nggak boleh kencang-kencang? Siapa bilang kalau nyanyi buat Tuhan itu nggak boleh teriak? Karena ayat ini berkata, aku memuji Tuhan dengan teriakan nyaring. Itu yang dilakukan Daud di padang gurun Yehuda. Dia berteriak, dia menyanyi, dia memuji Tuhan, sampai seluruh pegunungan, seluruh padang gurun, sampai semua pengikutnya dengar bahwa Daud sedang memuji Tuhan. Kita menyanyi dengan segenap hati, kita menyanyi dengan segenap suara kita menyanyi dengan kekuatan kita. Kita yang Tuhan mau dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau memuji Tuhan, berikan yang terbaik, jangan setengah suara, full power, volumenya digedein sampai full. Ya, kita memberi yang terbaik. Karena ayat yang ke-6 berkata, karena jiwaku dipuaskan. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Itu artinya jiwaku dipuaskan. Daud merasa dipuaskan walaupun sulit apa yang dialami, berat sekali, tapi dia merasakan selamat hasil dia mencari Tuhan setiap pagi. Sedikit demi sedikit jiwanya mulai dipuaskan, jiwanya mulai difulkan, jiwanya mulai kenyang dengan kebaikan Tuhan, mulai kenyang dengan hadirat Tuhan, dengan nyanyian-nyanyian baru, dengan pujian-pujian, ucapan syukur.
jiwanya mulai full lagi Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang sia-sia ketika kita datang di kaki Tuhan. Ayat 8 berkata, sebab engkau telah menjadi pertolonganku dan di bawah naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Sekali lagi dikatakan, aku bernyanyi dengan berteriak nyaring. Jadi Daud memuji Tuhan itu dengan segenap hati, dengan lantang dia menyanyi pujian bagi Tuhan. Jadi setelah yang pertama Daud mencari Tuhan di awal hidupnya pagi-pagi. Yang kedua, Daud memakai mulutnya untuk memuji Tuhan seumur hidup, bahkan dengan suara teriakan yang nyaring. Yang ketiga, ini ayatnya di mana ya? Sebentar. Oke, ayat 5. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku dan menyebut namamu dengan tangan terangkat. Tahukah saudara, di dalam setiap kitab Mazmur, tangan yang terangkat itu adalah tanda penyerahan kepada Tuhan. Jadi tangan yang terangkat itu berarti berserah kepada Tuhan. Dan kalau saudara mau tahu bahwa kata yang dipakai, kata mengangkat tangan di Mazmur 63 ayat 5, itu juga ada di dalam kitab-kitab Taurat, di mana tangan yang terangkat, tangan para imam yang terangkat untuk memberikan korban penghapusan dosa itu dipakai kata yang sama dengan ayat 5 pasal 63. Maknanya adalah mengangkat tangan adalah membuang atau meletakkan atau memindahkan dari apa yang ada, beban yang ada di dalam hidup kita untuk diserahkan kepada Tuhan, diletakkan di bawah kaki Tuhan. Itu mengangkat tangan, berserah kepada Tuhan. Sekarang kita mau praktekkan ya. Bisa angkat tangan kedua kita untuk Tuhan? Silakan. Turun lagi. Tangan yang terangkat adalah makna kita sedang berserah pada Tuhan. Dan Daud betul-betul sedang jatuh hidupnya. Dia merasa dia kekuatannya gak bisa memulihkan keluarganya, memulihkan keadaannya. Di titik terendah, Tuhan, aku gak bisa lagi Tuhan. Aku sudah gak punya kekuatan lagi Tuhan. Aku tidak punya daya lagi Tuhan. Tolong pulihkan keluargaku, tolong pulihkan hatiku, tolong pulihkan jiwaku yang kering, tolong pulihkan tubuhku yang letih. Aku sudah amat sangat letih Tuhan, karena kelakuan anak-anakku, karena kelakuan keluargaku hancur Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong aku Tuhan, aku berserah kepadamu. Mengangkat tangan demi namamu, berserah kepada Tuhan. Dan yang keempat, ini adalah turning point-nya, titik baliknya. Yang paling signifikan adalah Daud memiliki waktu jeda. Daud memiliki waktu jeda. Jeda itu kan selah kalau di dalam Mazmur. Jeda itu antara. Dari pijakan 1 menuju ke pijakan 2 itu ada jeda. Berarti jeda itu adalah antara, dan ketika di antara itu tidak melakukan tindakan apa-apa, itu namanya jeda, ya. Dan itu kita lihat di ayat 3 dan ayat 7. Ayat 3 berkata, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, di mana tempat
tempatnya Daud melakukan waktu jeda di tempat kudus. Dia diam di hadirat Tuhan. Ayat 7 ya. Kita lanjut cepat aja. Saat aku mengingat engkau di tempat tidurku, aku merenungkan di kau sepanjang jaga malam. Sebetulnya kalimatnya ini aneh, ya kan? Apabila aku ingat kepadaku di tempat tidurku, merenungkan engkau di sepanjang kawal malam. Kawal malam itu jaga malam. Yang namanya jaga malam tidur apa enggak? Kalau ronda tidur apa enggak? Melek ya. Tapi kenapa di tempat tidur? Aneh ya. Jaga malam tapi di tempat tidur. Jadi Israel kuno, militer Israel kuno itu ada yang namanya jaga malam, itu terbagi menjadi 3 shift. Jadi mulai dari jam 6 itu shift 1 sampai jam 10. Lalu shift kedua jam 10 sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi itu shift 3 sampai jam 6 pagi. Ya, jadi jaga malam, nunggu shift-shiftan jaga malamnya mau yang shift 1, shift 2 atau shift 3. Nah, sepanjang di jadwal jaga malam itu Daud berkata, di pembaringanku Tuhan, aku mengingat-ingat engkau. Artinya harusnya waktunya Daud tidur, tetapi dia berjaga-jaga. Untuk apa? Dia merenungkan Tuhan. Itu adalah waktu jedanya Daud. Jadi pagi dia memiliki waktu jeda. Di mana? Di hadirat Tuhan. Pagi-pagi Tuhan dia datang kepada Tuhan. Dan sebelum menyelesaikan harinya di tempat tidur dia kembali. Dia merenungkan Tuhan di pembaringannya. Itu adalah waktu jeda. Waktu jeda itu adalah sebuah media yang biasanya di dalam sebuah konseling atau konsultasi psikologis itu biasanya ada yang namanya kontemplasi atau komplentatif. Ada yang pernah dengar? Komplentatif itu diam sejenak, merem, diam sejenak. Gunanya apa? Meredam emosi, meredam amarah, terus supaya bisa belajar terima kenyataan, bisa berdamai dengan diri sendiri. Itu ada yang namanya media kontemplasi, merenung, berdiam diri. Fungsinya untuk apa? Ya tadi meredam emosi dan bla bla bla. Supaya apa? Supaya belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Oh, setelah kontemplasi, setelah merenung, oh ya, kesalahanku itu nggak baik di waktu yang lalu, gitu loh. Aku dulu apa yang aku lakukan dengan Batseba itu tidak baik. Ternyata sudah merugikan keluargaku, anak-anakku. Kontemplasinya Daud seperti itu. Tuhan, aku butuh Engkau. Tuh dia merenung, aku hanya butuh Engkau Tuhan. Aku hanya butuh Engkau untuk memulihkan hidupku. Waktu kontemplasi atau waktu jeda itulah yang akan mendewasakan kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Artinya dengan adanya kita menyediakan waktu jeda, kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Tapi kalau kita tidak membiasakan diri punya waktu jeda, maka kita tidak akan pernah belajar dari kesalahan kita. Ya tetap aja melakukan kesalahan yang serupa, diulang lagi, pulang lagi. Itu namanya cukul. Nah, kalau orang Batak bilang itu cukul, keras kepala. Karena tidak mempunyai kebiasaan waktu jeda, merenung, berdiam diri. Ya, itulah yang membuat Daud berubah. Itulah yang membuat bibirnya Daud selalu memuji Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluarkan kata yang negatif.
Karena dia memiliki waktu berkontemplasi, merenung, waktu jeda, berdiam diri di dalam Tuhan, di hadirat Tuhan. Itulah sebenarnya yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau dikatakan orang yang dewasa, orang yang bertanggung jawab, maka kita harus berdiam diri. Kita merenung, belajar dari kesalahan kita, belajar dari kekurangan kita, belajar dari kelemahan kita. Terus kita merenungkan apa yang harus aku buat, Tuhan. Makanya tadi ayat 1 kan dikatakan kok ayat 1 tadi mana sih? Bentar. Tuh catatannya hilang. Sebentar Bapak Ibu. Makanya tadi dikatakan di ayat 1 bertanya lebih awal, kata mencari tadi. Ya, ayat 2 mencari tadi, bertanya lebih awal. Jadi di dalam waktu jeda berdiam diri, harusnya satu kata pertanyaannya harus selalu ada dalam mulut kita. Apa yang harus aku lakukan hari ini untukmu Tuhan? Gitu. Apa yang aku harus lakukan untuk Engkau hari ini? Atau apa yang harus aku lakukan hari ini Tuhan? Waktu jeda, kontemplasi. Dan yang terakhir, tetap mengandalkan Tuhan. Dalam apapun yang dihadapi oleh Daud, Daud tetap mengandalkan Tuhan. Ayat 9 sebagai penutup, jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Melekat itu tandanya kita bergantung kepada Tuhan. Melekat itu artinya kita menempel kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan. Artinya kita sadar kita tidak mampu, kita lemah tanpa Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menempel dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, karena kita adalah ranting yang tidak bisa hidup, yang tidak bisa makan, yang tidak bisa mendapatkan air kalau tidak menempel kepada pokok batang utama, yaitu Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, sebab tanganmu itu yang menopang aku. Daud. Kita butuh Tuhan untuk melekat kepada Dia. Gak bisa Bapak Ibu. Dalam kondisi titik nadir paling terendah, kita sangat-sangat perlu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa meng-fix it all, bisa memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki dan memulihkan kehidupan kita. Tuhan yang akan menjadikannya sempurna. Mungkin kita sebagai orang tua kita gagal seperti Daud, ya. Hatinya hancur, merasa lemah, merasa gagal. Tapi apabila kita mau bangkit seperti Daud, maka Tuhan sanggup memulihkan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita. Ada amin Bapak Ibu? Siapapun kita di hadapan Tuhan, mungkin engkau juga adalah orang tua yang luar biasa di tempat ini. Kalau engkau rindu keluargamu semakin dipulihkan Tuhan, melekatlah kepada Tuhan, cari Tuhan setiap pagi, dan pakai setiap mulut kita untuk memuji Tuhan, dan miliki waktu jeda, waktu merenung, waktu kontemplasi untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, dan selalu terus-menerus bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk Engkau Tuhan.
Mari para pemain musik kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Silakan para pemain musik untuk maju ke depan. Tuhan tahu setiap kisah cerita kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika kita berada di titik terendah dalam hidup kita, Tuhan sanggup mengangkat dan memulihkan kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas dengan kuasa-Mu, tak terbatas Tuhan. Tak terduga selalu Kau yang menenangkan di setiap langkah hidupku. Barangkali hari-hari ini kau sedang merasakan letih menjalani hidup. Yuk datang pada Tuhan, dan Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Tuhan yang akan memulihkan kita. Haleluya. Kau kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Tuhan hadir, Tuhan ada. Ku tahu kau tak menyerah
Kami mau tetap memuji Tuhan. Engkau sudah memberi yang terbaik dalam hidup kami. Jalan-Mu sempurna Tuhan. Janji-Mu teruji dalam hidup kami. Dalam perkataan-Mu yang kami terima, yang kami dengar pada pagi hari ini, boleh kami simpan di dalam hati kami, menjadi sebuah kebenaran dan menjadi sebuah pedoman untuk kami melangkah lebih baik lagi, menjadi orang-orang yang terus dibenarkan oleh karena firman-firman-Mu yang terus mengisi kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan segala kelemahan, kesusahan jemaat-Mu hari-hari ini, kiranya Engkau menjadi penolong yang setia. Kiranya Engkau menjadi penghiburan mereka Tuhan untuk selama-lamanya. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, Engkau menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan selanjutnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan Amin. Silahkan. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang para petugas kolektan untuk maju ke depan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak atas berkat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu mengandalkan-Mu di setiap langkah kami Bapak. Ajarilah kami untuk tetap percaya sekalipun kami belum melihatnya. Terima kasih Bapak. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya Bapa untuk kemuliaan-Mu, kiranya berkenan di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Shalom. Saudara, hari ini ada Lia, keluarga dari Erni. Silakan maju untuk Erni. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya Lia, anak dari almarhum Ibu Eni. Ibu Eni meninggal tadi malam pukul 6. Saat ini disemayamkan di rumah duka Adiguna. Dan nanti malam akan diadakan kebaktian penghiburan dan tutup peti. Kalau boleh berkenan kepada Bapak Ibu Jemaat, mohon kehadirannya untuk mengikuti kebaktian tersebut. Dan saya sebagai perwakilan dari keluarga Ibu ini memohon maaf yang sebesar-besarnya jika Ibu Eni ada salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih Bapak Ibu Jemaat sekalian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah keluarga almarhumah mama dari
Lia tinggal satu-satunya yang percaya Tuhan. Hanya Lia saja yang tertinggal. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu hadir berarti bisa menyemangati Lia untuk dapat mengikut Tuhan lebih lagi. Dari 3 bersaudara, cicitnya di luar, adiknya juga di luar. Hanya tinggal almarhumah yang sudah dipanggil pulang Tuhan. Papa bagaimana? Masih haleluya. Kita akan sama-sama berdoa Bapak Ibu untuk Lia, terlebih kiranya diberikan kekuatan oleh Tuhan menjalani hari-hari dalam hidupnya di tanah rantau ya. Nggak pulang-pulang ya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya mengingat, tadi ada ralat, bukan Amsal tapi Mazmur. Ya. Dalam Mazmur itu ketika kita memuji Tuhan, itu sama dengan kita memberkati Tuhan. Kapan waktunya kita membalas cinta kasih Tuhan? Dalam pujian dan penyembahan. I will praise you. Tapi dalam konteks yang lain, I will bless you. Kita memberkati Tuhan. Dan ada satu hal lagi. Ketika di tempat pembaringan, di kawal malam, tetap mengingat Tuhan. Sebenarnya dalam terjemahan lain yang lain itu dikatakan di tengah malam engkau berjaga. Pada tengah malam antara hari kemarin dan hari besok, terbangun mengingat Tuhan, merenungkan Tuhan, ya, jeda, sela antara hari ini dan hari besok, pukul 00. Merenungkan Tuhan, berjaga di tempat pembaringan pada waktu tengah malam mengingat Tuhan, maka engkau akan dikuatkan dari hari lepas hari. Mungkin ada yang sudah tidak bisa tidur, terbangun, ya, gunakan waktu bangun di tengah malam itu untuk mengingat Tuhan, maka hasratmu akan terpuaskan, saudara. Amin. Saya menyebut Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya nanti malam jam 7 ada ibadah tutup peti di Eko Praloyo. Besok jam 9 ibadah pelepasan. Keluar dari Eko Praloyo pukul 11. 10 dimakamkan di Sidamon. Oke Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, dan kami percaya Engkau masih memperhatikan kehidupan kami, terkhusus hari ini berdoa untuk Lia yang sudah ditinggalkan oleh ibunya, mamanya, berpisah untuk sementara waktu sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan berjumpa kembali. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan roh yang menyala
kehidupannya. Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan memberkati masa depannya di dalam tangan Tuhan yang perkasa. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarganya. Tuhan menopang dengan kekuatan-Mu dan sukacita penghiburan terjadi, sehingga keluarga besar diberikan kekuatan untuk menerima hal yang terjadi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa buat umat-Mu, jemaat Tuhan yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya berkat nama Yesus Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, menolong dan menjadikan sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, masa depan, dan seisi rumahmu. Di dalam berkat nama Yesus, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolongmu dalam kesusahanmu. Dalam berkat nama Yesus, dan percaya Tuhan Yesus berkuasa